Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita ada di channel Paham Properti ya. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan sekelumit hal, segala hal terkait dengan bisnis properti syariah. Nah, pertanyaan yang masuk kali ini adalah tentang Kang, bagaimana sih supaya proyek kita bisa handover secara sempurna? Nah, tentu orientasi kita bisnis itu adalah mendapatkan profit, qimah madiyah. Untuk itu, kalau orientasi kita ini di dalam bisnis, khususnya di properti ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya, di samping tentu ada qimah insaniyah, menolong sesama, maka kita menjalankan bisnis ini harus profesional. Ya, harus profesional dari sisi bisnis proses dan manajemennya. Jadi tidak hanya nanti kita bisa membuka proyek, tetapi juga harus sampai tuntas menutup proyek atau biasa disebut handover project. Maka yang harus diperhatikan oleh kita adalah tentang dua hal. Yang pertama, memahami bisnis proses properti syariah itu secara benar dari hulu sampai hilir, ya, bicara produksi, bicara legal, ya, bicara perizinan, ya, manajemen dan lain sebagainya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memahami bisnis proses ini dari hulu sampai hilir ini harus benar. Dan yang kedua terkait dengan konsep ini, maka kita harus memperhatikan manajemen resiko bisnis. Nah, yang kedua ini pembahasannya cukup panjang sebenarnya. Nah, kalau bisa saya sederhanakan terkait dengan manajemen resiko begini, di bisnis properti syariah itu ini membutuhkan finansial yang cukup besar. Untuk meminimalisir kebutuhan modal yang besar, itu caranya adalah dengan mengatur cash flow keuangan sebaik-baiknya. Ya, maka settingan kita, ya, bagaimana supaya cash flow kita bisa sehat, maka sedari awal dalam perencanaan kita sudah bisa menentukan berapa yang harus cash keras, berapa yang cash bertahap, dan berapa yang boleh KPR. Nah, kita buat rasio-rasionya. Nah, setelah rasio itu kemudian kita buat dalam perencanaan awal supaya cash flow kita antara cash in dan cash out sehat, yang paling utama adalah terkait dengan customer. Nah, karena cash flow kita cash out ini mengandalkan cash in, maka dipastikan cash in ini harus berjalan secara normal, lancar. Maka kalau di dunia perbankan ada istilah NPL, non performance loan, ya, kredit macet. Nah, bagaimana supaya kita memperkecil kredit macet NPL itu? Kuncinya ada di verifikasi konsumen. Nah, bagaimana memastikan verifikasi konsumen ini benar? Karena ini yang membuat cash in kita, cash in developer itu sehat. Bayangkan kita melakukan perencanaan timeline project cash out dari cash in, dan kemudian yang terjadi cash in ini tidak lancar. Cash in tidak lancar, otomatis pergerakan kita, pelaksanaan, pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya tidak bisa di backup oleh cash in. Kenapa tidak bisa di backup oleh cash in? Karena NPL-nya tinggi, kredit macetnya tinggi. Kenapa kredit macet tinggi? Karena verifikasi awal konsumen ini yang tidak punya standar keamanan yang tinggi. Nah, biasa kalau di konvensional ada istilah 5C, ya. Nah, kita memastikan 5C dari konsumen ini terpenuhi. Jadi tidak sekedar asal ada buyer, nggak boleh. Khususnya di properti syariah ini tidak boleh asal ada buyer. Kalau konsumen mungkin dari sisi developer asal ada buyer, karena kalau NPL nanti yang rugi adalah perbankan atau lembaga finance yang membackup pembiayaan. Developer tidak merugi, sehingga dapat customer yang nggak terlalu secara finansial kuat, mungkin nggak ada masalah karena dia dibayar cash oleh bank. Tetapi dengan konsep syariah ini yang benar-benar cicilannya direct developer, langsung ke developer, sehingga pengamanan cash flow ini harus benar. Maka yang dilakukan oleh kita di manajemen resiko ini supaya cash flow kita sehat adalah verifikasi konsumen secara benar.
5C-nya itu benar. Ya. Kita juga idealnya teman-teman punya asesor ya, analis kredit. Kita juga punya itu independen biasanya di luar kita, yang ketika ada pengajuan KPR masuk ke kita, tadi kan saya sampaikan perencanaan awal ada yang cash bertahap, KPR. Kalau yang cash mungkin oke, nggak ada masalah, tidak perlu melakukan analis kredit. Tapi kalau cash bertahap biasanya harus analis kredit. Cash bertahap 12 bulan, apa jaminannya bahwa 12 bulan itu secara keuangan dia benar ready? Ini kan harus ada tinjauan terhadap rekening koran kah, income kah, aset kah, dan lain sebagainya. Apalagi yang KPR. Nah, maka verifikasi konsumen ini harus ketat. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh asesor. Maka ketika konsumen pengajuan KPR masuk ke kita, flowchartnya demikian, lalu kemudian di tim kita, di tim marketing, itu lalu melakukan verifikasi, standarisasi THP, T-Kompe kita punya. Perusahaan harus menetapkan berapa THP yang diizinkan. Tentunya THP itu berbeda dengan pendapatan ya. THP itu take home pay. Artinya kalau ada pendapatan tentu sang customer ini juga punya pengeluaran. Nah, selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu yang disebut sebagai take home pay, uang yang dibawa ke rumah. Nah, take home pay itu tentu harus lebih besar dari kredit atau cicilan. Kebayang ya kalau take home pay-nya, THP-nya sama dengan cicilan. Sedangkan kita tidak tahu pengeluaran customer ini bisa jadi di bulan-bulan tertentu kemudian besar. Sehingga sisa uang ya yang didapatkan dari income itu kemudian tidak bisa menutup cicilan. Nah, maka itu perusahaan harus menetapkan standarisasi. Nah, kalau ditanya berapa persen Kang standarisasi yang sehat, ya mangga, itu tergantung perusahaan masing-masing. Tentu semakin tinggi THP rasionya berbanding kredit itu semakin sehat. Tapi kita tetapkan minimal bottomnya sampai berapa. Nah, maka setelah kita analis, ini belum masuk ke asesor ya, ini masih di internal perusahaan. Lalu kita perhatikan bahwa THP-nya, sekali lagi THP bukan income, THP-nya harus lebih tinggi dengan kredit. Misal penghasilannya 10 juta, pengeluarannya 5 juta, berarti THP-nya 5 juta. Nah, cicilannya berapa? Kalau cicilannya 6 juta, bagaimana caranya dia membayar cicilan? Tentu tidak memungkinkan. Maka cicilannya harus lebih rendah dari THP. Misalnya THP 5 juta, maka kita pastikan cicilannya di bawah. Misalnya 3 juta atau 3,5. Sehingga masih ada spare selisih. Kita nggak tahu ada kebutuhan yang lain dalam pengeluaran keluarga. Nah, ini salah satu kunci manajemen resiko. Memastikan konsumen-konsumen kita secara finansial, salah satunya 5C adalah kapital, secara finansial, kolateral, karakter, dan lain sebagainya, ini clear. Nah, kalau ini kita pastikan, ini ikhtiar maksimal kita ya. Ikhtiar maksimal kita pastikan THP-nya lebih tinggi daripada beban cicilan, maka ini kita sudah ikhtiar memastikan konsumen itu bisa membayar cicilan. Karena tujuan dari properti syariah ini bukan sekedar memberikan fasilitas kredit, tapi kita juga tidak mau membebani mereka kepada produk-produk yang belum menjadi kebutuhan, baru sekedar keinginan ya. Kalau memang sudah menjadi kebutuhan, THP-nya lebih tinggi, kita approve. Tapi kalau belum, maka jangan di-approve. Karena dengan cara meng-approve berarti kita membebani konsumen kita dengan beban-beban yang tidak semestinya, dan ke perusahaan flowchart atau cash flow kita ini menjadi agak berat. Nah, itu yang biasanya terjadi. Teman-teman properti syariah tidak melakukan analisis secara baik di bab ini, sehingga kemudian asal diterima, yang penting DP-nya terpenuhi, nanti cicilan selanjutnya. Kemudian kalau masalah ini menyebabkan kegiatan produksi kita di cash out ini bermasalah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya project itu tidak bisa handover. NPL yang ideal berapa? Biasanya dalam perbankan itu 5%. Faktanya kalau kita ditanya, Kang, berapa NPL perusahaan kita? Alhamdulillah lebih rendah dari penetapan NPL dari perbankan. Kita NPL-nya mungkin hanya 2-3%. Adapun kemudian terjadi kredit macet pada kondisi misalnya COVID, karena analis kreditnya itu sudah maksimal, biasanya mereka rapel di bulan tertentu, atau kemudian mungkin telat bayar tetapi kemudian dia tetap bayar di bulan itu. Nah, ini
kunci kemudian manajemen risiko supaya cash flow perusahaan properti kita sehat, sehingga cash in kita sesuai rencana, cash out pelaksanaan produksi, infrastruktur, pajak, operasional dan lain sebagainya bisa di backup oleh cash in yang sehat. Demikian teman-teman syarat atau cara kemudian proyek ini bisa handover secara sempurna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.